Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini masih sesi pertama tapi masih semangat sebetulnya. Cuman kayaknya habis sholat, habis makan agak kiep-kiep dikit. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Mas Dr. Haji Hilmi Muhammadiyah MSI. Kebetulan beliau adalah Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan kebetulan juga sedang menjabat di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Pada kesempatan yang mulia ini kita sangat berbangga sekali kehadiran seorang majelis alumni, terutama ketua umum majelis alumni, dalam rangka kita ingin mendapat motivasi yang sangat luar biasa dari beliau, karena dari periode ke periode, dari generasi ke generasi, beliau sangat mengikuti apa itu perkembangan dari tiap zaman dan zamannya. Pada kesempatan kali ini Mas Hilmi, kita akan membahas tentang kehadiran pemuda dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita pahami bersama, di zaman penjajahan, di zaman pendirian Nahdlatul Ulama, Indonesia mungkin dulu tidak senikmat hari ini, fasilitas tidak selengkap hari ini. Tapi kita ketahui bersama bahwasanya para muassis, para pejuang-pejuang yang berhasil memerdekakan Indonesia ini, beliau-beliau tidak punya tujuan lain kecuali ingin melihat anak cucunya, ingin melihat generasinya bisa merasakan hidup yang layak, bisa merasakan hidup yang normal, nikmat, tidak merasakan penjajahan seperti yang dirasakan oleh para muassis seperti dahulu. Mungkin dulu kita belajar agak susah karena lembaga-lembaga pendidikan juga belum sebesar hari ini. Mungkin dulu ketika kita nenek-nenek moyang kita hidup, untuk makan, untuk belajar, untuk bekerja dan lain sebagainya masih susah. Tapi atas jasa beliau-beliau juga kita hari ini bisa merasakan kenikmatan hidup di Indonesia dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap ini, dengan berbagai macam pendidikan yang bonafit ini, kita bisa merasakan kenikmatan yang hakiki yang sebenarnya. Maka di situ kemudian kita punya tugas penting, kita punya peran penting, bagaimana kemudian kita menghargai jasa para pahlawan, menghargai jasa para muassis Nahdlatul Ulama yang dulu pernah berjuang mati-matian. Karena bagaimanapun juga kita pahami, kita yang ada di sini ini adalah satu seleksi alam daripada proses-proses yang telah dilalui oleh nenek moyang kita. Maka pada kesempatan kali ini kami mohon kepada Mas Hilmi Muhammadiyah untuk memberikan motivasi bagi kita yang menjadi sebagai pelajar ataupun pemuda yang kemudian bisa meneruskan perjuangan daripada kakek nenek moyang kita, meneruskan perjuangan daripada muassis Nahdlatul Ulama, terutama muassis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, agar kemudian kita sebagai pelajar, kita sebagai pemuda tidak mengkhianati daripada perjuangan-perjuangan yang telah dilalui oleh para senior kita, para muassis kita. Tidak panjang lebar, saya langsung saja kepada beliau untuk memberikan motivasi agar kita semua tetap bisa berkhidmat dengan semangat yang luar biasa. Kepada beliau Mas Hilmi Muhammadiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nimau wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, siang menjelang sore, dapat bersilaturahmi dengan teman-teman dalam diklat ya, diklat nah, apa namanya? Latihan Kepemimpinan Nasional PP IPNU. Syukur alhamdulillah. Kalau saya dulu tidak melalui pelatihan, tidak melalui diklat kami, langsung jadi ayah. Jadi IPNU itu kita letakkan sebagai laboratorium kepemimpinan. Jadi teman-teman mau diranting ke di MWC, di komisariat, di cabang, sampai wilayah, itu adalah laboratorium. Saya belajar organisasi, belajar kepemimpinan itu ya di IPNU ini.
bisa menjadi seperti ini juga di IPNU. Teman-teman juga begitu, teman-teman yang ada di Kementerian Agama, ada yang menjadi eselon 1, ada yang menjadi eselon 2, ada yang menjadi dirjen, ada yang menjadi kepala biro, itu semuanya adalah laboratorium IPNU, dia belajar di IPNU. Memang di IPNU itu tidak ada apa-apanya, artinya kalau mencari material ya tidak ada lah. Jadi yang pertama itu harus disingkirkan keinginan untuk mencapai material. Material itu nanti akan ikut sendirilah dari prestasi-prestasi kita. Jadi apa yang perlu kita siapkan, karena tahun-tahun ini kan masih pada muda-muda, 25 tahun berapa tahun? Ya rata-rata 27. Itu berarti bekalnya masih banyak. Jangan berhenti belajar. Belajar apa saja. Belajar ilmu pengetahuan yang formal boleh, yang non formal juga boleh. Belajar semua untuk mengisi masa muda kita sebagai pelajar. Ketika saya dulu menjadi pegawai negeri S2, semua pegawai negeri itu belum ada yang S2. Iya, saya S2. Tidak ada yang S3. Saya yang pertama S3. Jadi saya berhasil mencapai mengurus IPNU sama mencapai gelar S2 dan S3. Karena saya merasa bahwa kepemimpinan yang akan datang harus memang dibekali oleh eranya, memang sudah era. Jadi teman-teman ini anggap mengurus organisasi sekaligus sebagai sarana belajar. Tapi yang paling penting adalah jangan lupakan belajar. Belajar sesuai dengan motto IPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Tanamkan betul itu. Saya itu tanamkan ambition not rest. Jadi ambisi saya itu tidak pernah istirahat. Jadi kalau teman-teman masih sekarang sudah selesai S1-nya, lanjutkan ke pendidikan S2. Sudah selesai S2, lanjutkan ke pendidikan S3 sampai selesai semua. Alhamdulillah di IPNU ini kader-kader IPNU-nya sudah banyak yang jadi-jadi, baik formal maupun non formal. Di PBNU juga ada, sebab saya yakin bahwa IPNU itu adalah kader pilihan di NU. Buktinya kader pilihan, ini sekjen PBNU itu alumni IPNU. Helmi Pesar zaman saya, Helmi Pesar. Sekarang kita menyiapkan lagi kader-kader yang akan menjadi sekjen NU ke depan, muktamar yang berikutnya. Kita menyiapkan 10 orang yang akan menjadi pengurus besar NU. Jadi minus ketua umumnya, ketua umum itu kan lain, urusan langit. Kita cukup wakil ketua, ketua badan otonom, sama Surya dan Katib-Katib Surya. Ya langkah sekarang di NU kan, yang dari IPNU itu langkah mengenai Surya. Belum ada kader-kader IPNU, jarang sekali yang mau ngurusin Surya. Mungkin udah belajar karena kitab-kitabnya enggak hatam kali, belum hatam. Baca kitabnya belum hatam. Tapi kalau tampis ya alhamdulillah. Kalau NU butuh 5, kita siapkan 10. Kalau butuh 5, kita siapkan 10. Butuh 10, kita siapkan 20. Saya sudah bilang sama Kiai Said, NU, kalau kita menyongsong 1 abad NU Nahdlatul Ulama, saya yakin, saya tidak pesimis NU akan kehilangan kader. NU banyak sekali kadernya.
Ini NU, kader-kader NU itu sudah bermetamorfosis di mana dengan berbagai aspek. Sekarang yang penting kita rumuskan adalah tantangan Ibnu pada era sekarang. Ibnu, kalau mengenai sekarang misalnya kitab sampai pada era digitalisasi, maka pengkaderan Ibnu harus juga itu mengoptimalkan digitalisasi. Jadi pelatihan-pelatihan Ibnu itu jangan seperti zaman Bahela, zaman itu karena. Dan yang kedua yang perlu kita diskusikan, Ibnu ke depan itu mau mengarah kemana? Sebab tantangan ke depan kan beda-beda. Teman-teman yang berhasil, rekan-rekan, ke depannya Ibu ini sudah benar di atas rel, menyiapkan kader. Ini alumni apa deh yang akan selesai nanti ini, jadi disiapkan apa nih? Menjadi apa? Pemimpin? Wah, bukan pemimpin. Oh, pemimpin. Ada ini ya? Saya kira pemimpin. Disiapkan menjadi pemimpin. Satu hal yang saya pernah sampaikan di teman-teman, kalau mengurus Ibnu itu jangan bosan, jangan merasa capek atau lelah mengurus Ibnu. Sebab di Ibnu itu banyak problemnya. Problemnya itu anggaplah sebagai pembelajaran, sebagai dinamika. Belum apa-apa total di reshuffle. Itu kan di Ibnu itu begitu. Itu anggaplah dinamika itu. Semua sudah pernah merasakan reshuffle ya. Ya. Jangan lelah beribnu, itu saran pertama saya. Ibnu itu dinamika yang terjadi anggaplah bagian dari pembelajaran. Bagaimana memanage personel-personel yang ada yang dari kampung, ada yang di kota, ada pelajar, ada yang dari pesantren. Itu banyak macam ragamnya, yang semua berkumpul di Ibnu. Alhamdulillah dari kader-kader sekarang ini sudah bervariasi. Kalau alumni Ibnu itu sudah macam-macam. Ada yang menjadi usahawan, ada yang menjadi politikus, ada juga yang jadi provokator. Iya. Jadi ke depan kita perlu pertajam apa-apa yang menjadi harapan daripada masyarakat kita, terutama pelajar-pelajar NU. Jadi tantangan pelajar ke depan, kalau kita menyebut ini istilah resingke, pengkaderan, kita mengevaluasi kembali apa yang pernah kita lakukan dalam berkiprah di Ibnu. Jadi tantangan yang dihadapi tadi oleh orang tua kita, oleh pemimpin terdahulu kan berbeda. Berbeda zamannya
Masto Sarewijaya dengan kita. Berbeda zamannya Pak Tolha dengan kita. Ke depan, tapi yang satu hal yang penting adalah kader Ibnu itu kan harus memegang tinggi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ideologi kita. Jangan kehilangan akal. Meskipun dinamika organisasi dan dinamika kehidupan di luar itu bergeliat, tapi kita harus komitmen, berteguh, beristiqamah, menjunjung tinggi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk menemukan sesuatu hal-hal nanti ke depan jika ada problem. Ini teman-teman dari dasar semua ya, dari itu, dari apa? Nah, pengkaderannya dari basic training. Dari Makesta ya, Makesta, kemudian Lakmut, ya. Kemudian Laknat. Oh, saya kira Laknat. Oh ya. Maksud saya kalau tidak ada berjuang di NU itu nanti masuk Laknat. Jadi laboratorium kehidupan ini di Ibnu lah intinya itu. Dinamika kehidupan itu berinteraksi ke sana kemari itu beribnu. Saya bisa begini kan saya mulai dari ranting anak cabang sampai wilayah dan PP Ibnu bisa berinteraksi membangun jaringan. Alhamdulillah keberhasilan yang saya dapatkan sekarang saya yakin adalah berkat Ibnu. Karena dengan Ibnu saya merawat jaringan. Jadi teman-teman jangan, salah satu kelemahan kita itu adalah kurang terawat dalam merawat jaringan. Kurang rapi. Soal merawat jaringan itu adalah kunci keberhasilan kita. Teman-teman menjadi apa itu berarti akan disupport oleh teman-teman yang lainnya. Hal lain adalah yang penting juga memperkokoh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi anak Ibnu itu, anak IPPNU, anak Ibnu dan IPPNU jangan pernah melupakan negara Republik Indonesia. Jadi di samping sebagai kader Nahdlatul Ulama juga sebagai kader bangsa. Jadi kita itu sekaligus menjadi NU, sekaligus menjadi Indonesia. Jadi ber-Indonesia dan ber-NU itu satu di kita. Tidak bisa kita pisah-pisahkan antara NU dengan Indonesia. Ber-Indonesia berarti juga ber-NU, ber-NU berarti juga ber-Indonesia. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang mau memisahkan negara Republik Indonesia itu harus kita tentang sejadi-jadinya, sebab itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Uang enggak?
Saya kira saya sampaikan yang pokok-pokok aja, teman-teman, bahwa beribnu itu adalah sama aja dengan bermasyarakat. Kalau kemarin ada yang mengatakan ngapain mendirikan majelis alumni Ibnu, bukan begitu, tapi bermajelis alumni Ibnu itu kan berimnu itu memang menarik, nostalgianya beda dengan di misalnya teman-teman lahir dari Ansar dengan lahir dengan Ibnu pasti beda. Beribnu beda dengan beransar. Tapi alhamdulillah kalau beribnu, yang satu hal yang paling saya syukuri, beribnu itu pertama sangat paham terkait dengan sekretariat, karena di Ibnu diajarkan mulai dari badan otonom, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu memang hatam dia di bidang sekretariat. Makanya kalau ada pengurusan NU, baik itu di wilayah atau di sekjen sekalipun, di cabang pasti milih sekjennya itu ketua alumni Ibnu. Hampir rata saya amati dari seluruh Indonesia. Kalau ada komperwil, mesti nanti pasti Ibnu jadi sekjen. Ada komperwil cabang, Ibnunya jadi sekjen, komperwil wilayah se-Ibnunya jadi sekjen. Makanya kita berharap muktamar nanti juga ada kader alumni Ibnu yang menjadi sekjen PBNU berikutnya, menggantikan Helmi Faisal. Sampai kapan dek? Sampai kapan?
Saya kira itulah pokok-pokok yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hilmi Muhammadiyah, luar biasa, menarik sekali yang beliau sampaikan, motivasi bagaimana beliau berproses dari awal ternyata dari ranting kemudian naik ke PAC hingga ke pimpinan pusat, termasuk sistem kaderisasi ini dari dulu sudah benar-benar tertata, cuman sampai hari ini perkembangan itu masih dilakukan, termasuk inovasi-inovasi yang hari ini masih kita laksanakan. Kemarin Mas Hilmi, teman-teman juga sudah melaksanakan pelatihan riset di Tulungagung selama 3 hari, termasuk itu menjadi satu program kita di kaderisasi, yang kemudian itu kaderisasinya tidak hanya fokus di formal saja, tapi informal dan juga non formal juga kita laksanakan. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di forum ini, saya ingin menyinggung satu statement menarik dari Mas Hilmi Muhammadiyah ketika hadir di acara kita, yakni di Kompes dan Rakernas di Lampung pada waktu itu, Mas. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu hari ini seperti kura-kura. Kalau kita ingin nyaman, biasa-biasa saja, kura-kura itu kalau di dalam tempurungnya aman-aman saja. Tapi kalau ingin berkembang, ingin makan dan ingin melihat dunia yang lebih luas, maka kura-kura itu tertekan atau dituntut untuk mengeluarkan kepalanya dan melihat dunia yang sangat luas ini. Mungkin itu yang kemudian Ibnu hari ini harus melihat kaca dunia yang lebih besar lagi, agar supaya Ibnu ini perkembangannya tidak berhenti di situ saja. Semakin kita ada di dalam rumah dengan kondisi yang nyaman-nyaman saja, maka perkembangan itu tidak bisa kita lakukan. Maka mungkin Mas Hilmi bisa menjelaskan lebih lebar lagi, karena tadi beliau mengatakan bahwasanya Ibnu tidak perlu ragu lagi di abad kedua Nahdlatul Ulama ini, karena secara umur dan kesiapan mulai dari tahun 54 kita dilahirkan, kemudian proses kaderisasi dilakukan berskala mulai dari lingkup ranting, PAC hingga ke skala nasional seperti yang hari ini kita lakukan di Laknas. Maka ketika abad kedua mungkin Ibnu tidak bingung lagi dan benar-benar menyiapkan kader untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama ini. Mungkin itu bisa diperjelas lagi atau disampaikan kepada rekan-rekan Mas, agar menjadi motivasi kita bersama, agar 10 atau 20 tahun ke depan hari ini rekan-rekan yang ada di pimpinan wilayah, di pimpinan pusat bisa kemudian mencontoh dan juga meneruskan perjuangan para alumni yang ada di majelis alumni hari ini. Mungkin begitu. Baik, sekedar sharing teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia. Yang terhormat nih ketum nih, kalau pakai masker saya lihat tambah gagah. Jadi kalau NU sekarang menaruh jargon untuk membangun kemandirian NU, maka teman-teman harus siap juga menjadi pemimpin untuk membangun Ibnu yang mandiri. Ibnu yang mandiri kan, karena itu tema sentral dari NU, membangun kemandirian. Berarti kita harus menyiapkan diri, minimal menjadi Ibnu, urusan dapur selesailah. Saya teringat salah satu pengurus Ibnu dulu, dia mau jadi pengurus NU asal disiapkan macam-macam, disiapkan fasilitas, disiapkan rumah, disiapkan honor bulan yang harus ada. Padahal sebenarnya kabar itu tidak begitu, hanya kita siapkan sarana-sarana, jaringan, itu jaringan yang dioptimalkan. Jadi jaringan-jaringan itu bisa dioptimalkan, kemudian menghasilkan duit. Jangan mengejar bola-bola pendek. Apa yang pernah saya sampaikan itu, memang kita itu seperti kura-kura ya. Kalau suasananya baik, tetap di dalam tempurung, kita tetap di dalam tempurung. Tapi kalau suasananya
bahaya, kita keluar lagi. Maksudnya NU itu bisa menyesuaikan kondisi alam, situasi apapun dalam dinamika politik yang ada. Gitu deh. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Mungkin rekan-rekan bisa disiapkan pertanyaannya. Hari ini Mas Hilmi, Ibnu sudah mulai mengembangkan beberapa lembaga dan badan yang ada di kepengurusan. Di riset tadi kita sudah sebutkan ada Student Research Center. Kemudian di perekonomian kita juga sudah punya Lekas, lembaga perekonomian. Kemudian ada juga Student Crisis Center, ini menanggapi beberapa aspirasi daripada siswa-siswa yang ada di Indonesia. Cuman menariknya di Ibnu hari ini, kita kemudian tidak hanya fokus di ranting PAC, PC hingga ke pimpinan pusat, tapi bidang garap kita hari ini bukan hanya di lingkup kelurahan, tapi pesantren kita juga garap. Kemudian di sekolah umum, sekolah swasta kita juga garap. Bahkan di perguruan tinggi pun kita juga ikut hadir dalam rangka menjaring dan juga meningkatkan optimalitas daripada keilmuan daripada kader-kader Ibnu yang ada di bawah. Lah mungkin sambil menunggu pertanyaan rekan-rekan, mungkin sudah saya lihat banyak yang ingin bertanya, tapi ini saya tanya dulu mumpung teman-teman belum tanya. Kira-kira motivasi yang cukup atau motivasi yang cocok untuk rekan-rekan, karena kalau kita melihat antara Ibnu dengan organisasi keterpelajaran yang lain, mungkin saya sebut IPM itu mereka punya komisariat tapi ada di bawah Diklat semua, ada di bawah lembaga pendidikannya Muhammadiyah. Tapi kalau Ibnu meskipun tidak di bawah Ma'arif, di sekolah umum, di sekolah swasta, bahkan perguruan tinggi, kita punya tugas hadir dalam rangka mengawal kader-kader Ibnu yang ada di bawah ini. Mungkin semakin besarnya bidang garap kita ini, kira-kira motivasi yang cocok agar kita ini tetap ikhlas dan semangat bagaimana, Mas? Ya, berpulang kepada masing-masing. Kalau di IPM kan ada merujuk ke Dikdasmen, ya, Dikdasmen. Kalau Ibnu itu LP Ma'arif, itu strukturalnya. Tapi saya pikir jangan terjebak pada struktural. Jadi kemandirian masing-masing itu lebih baik daripada menjadi anak atau underbow dari badan otonom atau dari lembaga-lembaga di atasnya. Itu kalau bisa bergerak bebas sebaiknya tidak punya underbow atau punya payung yang lebih tinggi supaya bisa bergerak lebih bebas. Yang paling penting itu adalah kalau lembaga pendidikan kan kita sudah cukup banyak, pesantren, lembaga pendidikan, jadi tidak perlu ada payung lagi. Misalnya Ma'arif, ya kita jalan sendiri. Kita jalan sendiri itu baik secara personal atau institusi. Jadi tidak perlu kita kemana-mana. Yang penting kita isi diri kita sendiri dengan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi tidak boleh terpengaruh pada lembaga yang menaungi kita. Itu nanti berkembang sendiri di kemudian hari, ketika kita perlukan nanti baru gitu deh. Oke, rekan-rekan, ini waktunya pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mas Hilmi Muhammadiyah, karena ini kesempatannya sangat-sangat spesial. Jarang-jarang bisa beliau bertanya kepada beliau langsung. Mungkin yang mau bertanya bisa ajungkan tangan terlebih dahulu. 1. Kalau ada lagi, 2 pertanyaan dulu ya. Monggo rekan, bisa maju kalau mau disampaikan melalui mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif. Saya perwakilan dari PWI Ibnu Jawa Barat. Asal saya dari Garut, Pak. Mungkin pas waktu Bapak terpilih menjadi ketua Ibnu itu di Garut ya.
dari 96 sampai 2000. Nah, mungkin Bapak bisa cerita bagaimana kiprah Ibnu dari rentan waktu 96 sampai 2000 itu kan ada masa transisi, ada masa krisis lah Indonesia pada 1999. Nah, bagaimana Ibnu bertahan di masa transisi tersebut, masa krisis tersebut, dan juga Ibnu berkiprah untuk memulihkan Indonesia di masa krisis tersebut. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain sebagai ketua Ibnu pada masa itu. Betul, saya terpilih itu ketika Kongres Ibnu di Garut, di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah 96. Memang selama periode itu 96 sampai 2000 itu memang fluktuatif kepengurusan Ibnu. Masih susah lah menjadi mengenal Ibnu waktu itu, belum ada gedung seperti ini PBNU. PBNU-nya dulu itu kan masih 2 lantai yang kayak tempat kontrakan lah. Ya susah. Belum, para pengurusnya belum ada handphone, masih pakai charger. Apa itu namanya yang Roger ya, Roger. Jadi kalau mengundang rapat baru bunyi cek gitu. Kalau sekarang kan enak, di WA aja kumpul. Kalau kemarin waktu periode saya itu susah sekali. Kalau dipanggil rapat nanti nunggu ada yang bunyi. Sampai salah seorang pengurus waktu itu ada wakil sekjen, tidak pernah bunyikan anunya pagernya. Akhirnya dia WA sendiri, dia telepon sendiri ke pagernya, baru bunyi pagernya. Pak Mahrus itu wakil sekjen Ibnu waktu itu. Tapi meskipun sulit, dinamika organisasi tetap jalan. Buktinya produk-produknya bisa disebutkan. Ada Pak Dirjen Pendi sekarang itu kan Profesor Ali Ramdhani dari Garut juga itu. Itu juga produk saya kan, salah seorang kepengurusan. Termasuk Sekjen PBNU Pak Hermi Faisal, itu juga pada periode saya. Kita betul-betul berinteraksi di semua aspek. Kita sulit lah di aspek keuangan lebih lagi, tapi kita bisa survive. Bisa survive itu adalah yang pertama, kita bisa mengembangkan jaringan yang ada. Jaringan yang ada meskipun kecil tetap kita rawat dengan baik. Yang kita rawat dengan yang kedua, membangun kepercayaan pihak luar, membangun trust kepada pihak luar. Kepercayaan pihak luar terhadap kita itu kan penting juga. Ini kalau proyek ini diserahkan ke Ibnu bagus nggak? Itu tanya, kita uji coba 2-3 kali, ternyata bagus, bisa membuat pertanggungjawaban sehingga kegiatan-kegiatan satu demi satu dari instansi diserahkan ke Ibnu. Itulah yang kemudian menjadi dapur teman-teman, menjadi pembeli bensin atau pembeli rokok teman-teman, sehingga bisa bertahan dalam masa krisis, betul-betul krisis. Jadi mengembangkan jaringan Ibnu, jaringan dengan macam-macam pihak luar, baik yang pegawai negeri atau swasta,
kita kembangkan dan alhamdulillah bisa menghasilkan sampai sekarang ini, bisa outputnya bisa diterapkan semua sampai sekarang. Saya kira begitu deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Abror, delegasi dari Kalimantan Barat, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah. Jadi begini Pak, Bapak Hilmi, banyak sekali tadi motivasi yang disampaikan oleh Bapak terkait peran pelajar atau pemuda tentunya Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan Pak, saya ingin meminta motivasi kepada Bapak terkait kehadiran pemuda ini Pak. Jelas kalau di wilayah saya itu Pak, ketika pemuda atau pelajar ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, ingin berkontribusi dan ingin menyampaikan power mereka atau kebiasaan mereka, itu seringkali dicekal Pak dengan landasan masih muda lah, masih ini. Jadi saya minta motivasi Pak, bagaimana agar kita tetap bersemangat untuk berkontribusi walaupun banyak sekali hal-hal yang merendahkan kita Pak. Mungkin itu saja pertanyaan, meminta motivasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang Adik sampaikan tadi itu tipologi orang tua. Tipologi orang tua bukan hanya di Kalimantan Barat tapi hampir di seluruh Indonesia, bahwa begitulah tipologi orang tua. Jadi kita harus membangun prinsip itu, kita anggap sebagai tantangan, challenge. Bagaimana kita bisa mengatasi challenge itu? Kita harus buktikan apa yang diberikan kepada pundak kita, kepercayaan. Kita harus ada satu kegiatan dipercayai, itu berhasil. Apa kegiatan dengan ngadain lakmut berhasil, ngadain kegiatan meskipun skopnya masih kecil, tapi dengan prestasi itu bisa kita jual menjadi jualan kita ke masyarakat. Seperti waktu saya menjadi ketua IPNU, kegiatan-kegiatan diserahkan ke IPNU tidak terlalu besar, anggarannya juga tidak terlalu besar, tapi kita bisa mengoptimalkan diri, bisa mengurus dengan baik, itu akhirnya membangun kepercayaan dari pihak luar atau pihak NU untuk memberi kepada IPNU kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi yang terlebih itu, yang penting kita bangun kepercayaan orang di sekitar kita, termasuk kepercayaan orang tua itu. Jadi orang tua yang menghambat itu misalnya dari NU, NU lokal yang menghambat, ya karena mungkin belum Anda buktikan bahwa kita bisa. Buktikan bahwa kita bisa. Apapun tantangan yang kita hadapi. Saya kira begitu. Ada lagi? Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Mas yang depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Khotami dari Provinsi Jawa Barat. Asal saya dari Kabupaten Ciamis. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana konsep Bapak dulu ketika memimpin IPNU sehingga kader-kader Bapak menjadi orang-orang sukses? Karena ini perlu dibagikan, ditularkan konsep-konsep ini supaya kader-kader kami di daerah ke depan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disambut langsung pertanyaan yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Musonif dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Hilmi, mohon saya juga ada sedikit pertanyaan terkait hari ini. Kita sudah banyak sekali pengkaderan di daerah-daerah, khususnya ada di Jawa, tetapi di luar Jawa pun sekarang juga kita lihat menggunakan media, kita juga sudah melihat sangat besar sekali, pesat sekali pengkaderan tersebut. Nah, dalam hal ini kemarin kami dari daerah istimewa Yogyakarta juga berpikir terkait pemberdayaan, sehingga hari ini ketika kita melihat hanya pengkaderan, nanti akan kita banyak kader, oke, tetapi pemberdayaan secara sesuai dengan jenjangnya. Hari ini menurut Mas Hilmi, bagaimana harus kami menyesuaikan di daerah kami masing-masing, dan ini bisa menjadi perhatian dari pengurus Nahdlatul Ulama sendiri di daerah-daerahnya, sehingga posisi Ibnu itu pemberdayaannya seperti apa, ataukah kami harus sesuai dengan kami seperti dipandang hanya pelajar terus kami hanya seperti itu saja, atau mungkin ada saran, kemudian ada nanti sehingga oleh kami di tempat kami masing-masing. Mungkin seperti itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua urusan jaringan, urusan lobbying dan lain sebagainya, rekan-rekan ini sudah benar-benar matang, sehingga untuk keluar dari zona Ibnu atau masuk ke dalam instansi apapun bisa meniru generasi di zaman Mas Hilmi. Karena kita ketahui bersama di zaman Mas Hilmi banyak sekali kader-kader beliau, bahkan kepengurusan beliau yang hari ini sudah menjadi salah satu poin-poin penting atau memiliki posisi penting dalam proses berjalannya negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa di-share ke teman-teman Mas Hilmi tentang prosesnya dengan dulu. Jadi yang pertama itu lengkapi dulu diri kita, isi diri kita. Disiapkan betul SDM-nya. Jadi dari segi keilmuan disiapkan. Jadi betul-betul matang. Jangan kemudian terjun diberdayakan, tahu orang kecewa yang memberdayakan. Jadi harus dilengkapi, dipenuhi SDM yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi misalnya ada sesuatu, kita langsung berdaya. Sekali saya diberikan kepercayaan, diberdayakan, kemudian berhasil, itu tentu akan menjadi catatan bagi orang lain atau masyarakat. Jadi di samping itu kita ada, kalau di NU ini kan banyak peluang Pak, diberdayakan itu banyak waktu. Kesempatan menjadi pengurus kan di NU ini banyak, jadi pengurus lembaga banyak. Pengurus NU tidak jadi pengurus NU, ya lembaga tidak menjadi lembaga. Tapi lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga di dalam NU, jangan lembaga pemasyarakatan. Jadi itu berarti kita kemudian mengembangkan diri. Jadi lengkapi dulu diri kita dengan sebaik-baiknya. Jadi belajar itu dilengkapi dulu diri kita sebaik-baiknya. Kalau tren masyarakat sekarang butuh masalah digitalisasi, ya lengkapi lagi ilmu-ilmu yang terkait dengan digitalisasi. Kalau tren masyarakat berkembang, kita lengkapi, sehingga ketika dibutuhkan kita bisa muncul ke permukaan. Saya kira di Jawa Baratan ya berarti banyak sekali sarana untuk berdayakan. Jadi sarana untuk memberdayakan
memberdayakan diri itu tidak perlu nunggu, kita bisa ciptakan sendiri. Kita bisa ciptakan dengan iklim yang kita bangun, kemudian lahir. Dan yang paling penting, setelah tercipta satu kali, dirawat jaringan itu supaya bisa baik, bisa teroptimalkan. Saya kira begitu deh. Luar biasa sekali motivasi yang telah kita dapatkan dari beliau, mulai dari proses kaderisasi yang dulu ada hingga bagaimana kemudian tugas kita melaksanakan atau meneruskan perjuangan para muassis yang telah mendahului kita, bahkan urusan tip dan trik untuk distribusi kader pun beliau juga tuntas dan disampaikan kepada kita. Tinggal kemudian bagaimana kita sebagai kader IPNU yang ada di entah itu di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, bahkan hingga di pimpinan ranting mengawal proses-proses yang sudah kita pelajari hari ini. Karena kita ketahui bersama hari ini IPNU harus benar-benar hadir, entah itu di pendidikan, entah itu di sektor ekonomi, entah itu di sektor entrepreneur dan lain sebagainya. Karena jangan sampai kemudian IPNU ini hanya fokus pada satu titik tekan yang kemudian ini berebut roti bersama. Kita harus membesarkan roti bersama, jangan sampai berebut roti yang sama, sehingga nanti output daripada IPNU ini ada di mana-mana dan bisa kembali memberikan kontribusi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Karena kita sebagai kader IPNU ini tidak hanya berbicara tentang periode kita. Mas Hilmi Muhammadiyah pun dulu mungkin juga ikut berpikir bagaimana kemudian beliau yang sudah alumni juga ikut berpikir bagaimana agar kita yang hari ini masih menjadi pengurus, kita yang hari ini masih menjadi kader juga ikut terdistribusi, juga ikut terkawal dalam proses pengkaderan apapun itu. Maka kita yang hari ini ada di kepengurusan, baik di pimpinan wilayah, di pimpinan cabang, bahkan di pimpinan pusat sekalipun, sama-sama belajar, ayo kita tingkatkan atau upgrade keilmuan kita agar supaya nanti ketika ada peluang yang dapat kita ambil jangan sampai mengecewakan. Karena sekali kita mengecewakan orang, bukan hanya kita sendiri yang kemudian mendapat poin jelek, tapi organisasi yang hari ini menempel kepada diri kita. Karena bagaimanapun juga kita pahami bersama-sama Mas Ilmi bahwasanya IPNU hari ini yang kita ikuti, IPNU yang hari ini yang kita besarkan bersama-sama, ini adalah identitas diri. Ketika hari ini kita melakukan hal yang tidak baik ataupun kita mengecewakan orang lain, maka IPNU itu juga termasuk dikecewakan oleh orang yang kita kecewakan. Maka rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini jelas yang disampaikan oleh Mas Hilmi Muhammadiyah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan potensi diri kita ataupun upgrade diri kita ini sudah benar-benar siap, sehingga ketika kita nanti keluar atau terjun di zona yang lebih luas lagi, kancamata yang lebih luar biasa lagi, kita benar-benar siap dan tidak akan mengecewakan orang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Hilmi. Mungkin ada kata-kata penutup ataupun kata-kata mutiara untuk rekan-rekan ini, karena rekan-rekan ini senang bikin status Mas, bikin di WA atau Instagram gitu. Saya kira masing-masing orang itu memiliki moto masing-masing, jadi tidak perlu saya tularkan. Jadi apa yang ada dalam diri kita menjadi citra kita hari ini, itulah yang kita kembangkan ke depan. Kita optimalkan potensi yang dimiliki sedikit, meskipun sedikit, hari ini masih sedikit, taruhlah hari ini masih 5, dioptimalkan lagi sampai 10. Gampang memilih orang lagi, memilih orang kalau sudah memiliki keterampilan yang memadai, yang mumpuni. Saya kira begitu. Terima kasih. Siap, matur nuwun atas waktunya Mas. Semoga kita semua dapat menimba ilmu kembali kepada jenengan di lain-lain kesempatan. Ini waktu yang luar biasa, kami sangat berterima kasih. Semoga beliau Mas Hilmi Muhammadiyah diberikan kesehatan dan panjang umur agar kita semua dapat menimba ilmu di waktu-waktu yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang mulia untuk Mas Hilmi Muhammadiyah.
Dilanjutkan pemberian cindramata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikan Pelajar Nahdlatul Ulama kepada narasumber.